Hai Sobat BPJN, kali ini kita berada di kota Tasikmalaya. Tepatnya berada di pembangunan jalan Lingkar Utara Tasikmalaya. Penasaran bakal bahas apa aja? Selengkapnya coba di podcast BPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Sobat BPJN, welcome to podcast BPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan kali ini Ayah udah nggak sendirian ya. Hari ini Ayah ditemani oleh Kepala Balai BPJN DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga PJ Wali Kota Tasikmalaya. Ada Bapak Insinyur Brawijaya, SEME, MS PhD. Mungkin yang kemarin sudah pernah ketemu ya Pak di episode sebelumnya. Tapi ada yang baru juga. Kali ini ada Bapak Dr. C.K. Virgowansyah, SSTP ME. Halo Pak. Halo Ayah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti hari ini Sobat BPJN pertama kali nih melihat PJ Wali Kota Tasikmalaya ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Boleh mungkin Pak sambil kita memulai podcast ini perkenalkan dulu nih Pak. Karena Sobat BPJN baru ketemu sama Pak C.K. nih Pak. Oke. Halo semua Sobat BPJN. Saya C.K. Virgowansyah, penjabat Wali Kota Tasikmalaya. Saat ini ditugaskan di Kota Tasikmalaya. Posisi Kota Tasikmalaya itu berada pada pusatnya kegiatan wilayah di Priangan Timur. Jadi Kota Tasikmalaya ini sebenarnya tidak hanya melayani warga Kota Tasikmalaya, jadi dia juga bisa melayani wilayah Ciamis, wilayah Banjar, kabupaten, termasuk mungkin sampai ke Garut. Jadi tidak aneh rasanya kalau di Kota Tasikmalaya penduduk malam sama siang itu berbeda. Kenapa? Karena biasanya karena dia pusat kegiatan wilayah, dia nongkrongnya di kafe-kafe, di restoran-restoran di Kota Tasikmalaya. Jadi ramai nih Pak kalau malam-malam gitu. Walaupun eventnya kadang-kadang agendanya adanya di Banjar, nginepnya biasanya di Tasik, sehingga malam-malam dia biasanya ngumpulnya di Kota Tasik. Oleh karena itu, ya kami sangat butuh akses yang baik itu ke wilayah-wilayah sekitar. Kami juga sangat butuh dukungan jalan-jalan yang baik untuk melayani masyarakat, tidak hanya warga Kota Tasik, tapi warga-warga sekitar juga nih. Kondisi saat ini Pak Brawijaya, Kota Tasikmalaya ini kan ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada juga jalan kota. Sementara dari semua itu jalan kota itu sekitar 742 kilo. Dari sebanyak itu ada setidaknya 89 yang kondisinya mantap, 11% yang kondisinya tidak mantap. Nah, memang masih perlu tantangan nih. Harusnya dengan kondisi kita membuka akses seluas-luasnya dan melayani tidak hanya wilayah kota, harusnya ya sebaik mungkin akses itu lancar. Nah, mungkin support dari Pak Brawijaya ini menjadi penting nih bagi kami, bagaimana kami bisa melayani warga-warga Kota Tasik maupun wilayah-wilayah sekitar. Begitu Ayah. Oke, baik, kalau itu langsung dari pemerintah Tasikmalaya nih. Nah, kalau dari BPJN DKI Jakarta Jawa Barat nih Pak Brawijaya ya, selama tahun 2022 dan 2023 khususnya di kota atau Kabupaten Tasikmalaya ini sedang melaksanakan kegiatan apa saja Pak dalam menunjang peningkatan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan? Kalau untuk di daerah kota Tasikmalaya di tahun 2021 dan juga selesai kemudian di tahun 2022 ada jembatan Ciloseh. Nah itu sepanjang 252 meter lah. Nah, itu ada yang menarik di sana, ada dibuat pilar 2 buah yang modelnya mungkin jarang kita temui, yaitu model cantilever gitu ya. Nah itu lumayan bisa mengurangi panjang gelagar yang dibutuhkan, sehingga total panjang bentang itu bisa lebih panjang lagi daripada katakan Ampako. Nah ini menarik karena fitur ini relatif jarang, sangat jarang sekali kita temui. Terus kemudian di tahun ini ya kita
ada melakukan pelebaran pelaksanaan pekerjaan lingkar utara Tasik ya. Jadi ini total panjang 3,8 kilo sebetulnya, dan sebagian sudah dikerjakan oleh Kota Tasik. Nah, kita meneruskan sepanjang sebetulnya 1,2 kilo tadinya ya, 1,2 kilo, tapi kemudian itu direncanakan menjadi 6 lajur. Nah, ini terlalu lebar lah ya untuk kondisi sekarang, sehingga dibuat menjadi 4 lajur, dan sisa uangnya kemudian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tambahan, yaitu sepanjang 500 meter. Jadi sekitar menjadi 1,8an lah. 1,8 walaupun yang 500 meter cuma separuh ya karena separuhnya sudah dikerjakan oleh Kota. Jadi dan ini juga menarik ya, ini jalan agak kaget juga, ini Tasikmalaya sudah punya lingkar yang bisa menjadi pengembangan wilayah ya, karena di sini adalah PKW rupanya ya, PKW untuk kawasan Priangan Timur. Sebagaimana kita ketahui, kita punya PKN, tentunya PKN ini adalah seperti Jakarta, terus kemudian Bandung. Nah, ini PKW itu juga harus dilayani dengan jalan nasional, terus kemudian sampai ke PKN berikutnya ya, atau PKW berikutnya. Dalam hal ini bisa ke Cirebon dan terus kemudian sampai ke Jogja. Nah, ini kita tentunya sangat berharap apa yang kita lakukan ini dapat membantu apa yang disampaikan oleh Bapak Seka tadi, mewujudkan Kota Tasik ini sebagai kawasan yang melayani beberapa wilayah, mulai dari Garut bahkan ya sampai Kabupaten Tasik, terus kemudian Ciamis dan Banjar. Kira-kira demikian, Mbak ya, Teh Alia. Okay. Baik, kalau menyangkut kegiatan di 2023, ada juga instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 nih Pak, yang telah dilaksanakan oleh BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Nah, ini kan sudah mencapai 2 batch nih Pak. Mungkin bisa diceritakan juga progres dan pelaksanaannya saat ini seperti apa Pak? Baik, sebetulnya untuk ICT kan memang kita dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini, kita memang mempunyai kewajiban tambahan untuk mengerjakan turun ke level jalan provinsi dan jalan kabupaten kota ya. Nah, untuk ICD yang sudah kita lakukan itu sebetulnya ada tahap 1 dan nanti tahun 2024 ada tahap 2. Nah, di tahap 1 ini bukan 2 batch, malah 3 batch sebetulnya. Jadi tahap 1A, 1B dan sekarang 1C baru tanda tangan kontrak sebagian besar kemarin, baru sudah tanda tangan, dan secara keseluruhan ada 26 paket pekerjaan ICD ini di Jawa Barat dan 4 paket lagi untuk pengawasan. Oke, nah kalau secara lengkapnya nih Pak, sudah berapa kilometer sih Pak yang ditangani dan mungkin sudah dijalankan? Gini, untuk penanganan ICD ini kita melakukan penanganan untuk jalan provinsi sekitar 13,4 km. Sementara kalau untuk jalan kabupaten kota kita sudah hampir 100 kilo ya, sudah hampir jadi 94, sekian kilo ya. Jadi gampangannya hampir 100 kilo lah gitu. Baik, berarti sudah hampir 100 kilo nih Pak yang sudah dikerjakan. Soal kemantapan jalannya kan gini Pak, Mbak ya. Jadi perlu saya jelaskan juga ini kepada teman-teman sekalian ya. Jadi ada ketimpangan kemantapan jalan ya. Contohnya untuk jalan nasional itu kita sudah mencapai lebih dari 97% mantap. Nah, jalan provinsi sekitar 88% lebih ya. Terus kemudian jalan daerah kabupaten kota itu baru mencapai 80 sekian persen. Nah, yang sudah kita lakukan ini
memang belum selesai kan, jadi progresnya itu masih jalan. Jadi kematangan jalan provinsi itu sudah bertambah menjadi 0,5%. Nah ini 0,5% itu lebih dari 0,5% itu sesuatu yang ya sesuatu sekali lah, makin tinggi itu makin susah menambah kemantapan jalan karena dibutuhkan lebih banyak lagi dana ya. Sementara untuk jalan kabupaten kota karena ini masih baru ya baru hampir mencapai 0,4%. Nah ini harapannya tentunya nantinya begitu selesai ya kita berharap ya mungkin 4%-an lah ya, itu udah luar biasa itu Teh Haya. Baik, berarti dari yang tadi sudah terlaksana, berarti kan salah satunya juga diantaranya adalah Lingkar Utara Tasikmalaya nih Pak ya. Nah ini kan merupakan jalan baru di kota Tasikmalaya. Mungkin bisa diceritakan sama Pak CK mengenai historinya, ini juga menghubungkan jalan apa dengan apa Pak? Iya, makasih Mbak ya. Jadi jalan ini sangat vital ya Pak. Kenapa sangat vital? Karena dia menghubungkan wilayah Ciberem ke Jalan Muhammad Hatta, jalan provinsi. Nanti ke depan di sini kan juga dekat dengan bandara nih, dengan bandara kita menyambut tol Getaci nantinya. Jadi kemungkinan jalan ini akan menjadi jalan vital nantinya ketika akses itu dibutuhkan. Jadi kalau seandainya ada tol Getaci nantinya, terus lagi nyambut lagi di sini dekat dengan bandara, ya arah ini bisa menjadi akses yang cukup membantu tidak hanya bagi wilayah di wilayah Ciberem, tapi seluruh wilayah Kota Tasik termasuk yang dari luar Kota Tasik untuk menuju bandara, terus kemudian menuju tol dan lain sebagainya. Ini bisa jadi faktor kunci nanti. Kenapa akses akan meningkat nih, aksesibilitas akan meningkat, mau jumlah kendaraan juga akan meningkat. Kondisi existing saat ini juga sudah tidak memenuhi syarat kalau seandainya dibiarkan saja jumlah kendaraan juga semakin tinggi. Ketika akses itu terbuka, otomatis ya mungkin jalan-jalan di dalam kota sudah tidak lagi sanggup untuk kalau nggak ada ya macet terus nanti aksesibilitas malah terganggu. Mungkin ini akan jadi aset vital posisinya karena titiknya sangat strategis, dia menghubungkan nanti bandara, berikut juga nanti ke depan ada tol Getaci, itu jadi poin-poin penting kita Mbak. Ya. Oke, baik, itu mungkin dari sisi historinya. Tapi kalau dari proses pelaksanaan proyek penanganan jalan ini Pak Brawijaya dan juga mungkin detail konstruksi, bisa dijelaskan mungkin mengenai jalan ini? Oh baik, kalau soal detail konstruksi kita tetap menggunakan standar Kementerian PUPR ya Teh Haya. Jadi sudah mulai lengkap lah, bahkan itu biasanya spesifikasinya kalau di kabupaten kota mungkin lebih rendah, kita tetap menggunakan spesifikasi jalan raya nasional. Nah ini yang membedakan, makanya banyak yang kaget, banyak yang menawarkan jalan kabupatennya di depan rumahnya supaya dibangun persis seperti jalan nasional. Jadi memang itu harapannya, dan untuk jalan ICD yang kita kerjakan itu sudah ada arahan dari Pak Menteri ya, dan Pak Dirjen supaya lebar minimum adalah 5,5 meter. Nah khusus yang ini juga tentunya kita menyesuaikan karena desainnya yang sudah dilaksanakan adalah 4 lajur, ya kita kerjakan dengan 4 lajur dengan spek yang sama dengan yang jalan nasional ya. Dan ada keuntungannya adalah karena ini adalah jalan yang baru. Nah ini bagian bawahnya pun sudah lebih terjaga ya. Harapannya kita itu akan lebih awet ya. Terus kemudian di dalam pelaksanaannya memang kita sedang menggalakkan apa yang disebut dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi ya. Makanya ini kita berharap selain keselamatan kerja juga mutu di sana juga harus diperhatikan,
termasuk lingkungan dan manajemen lalu lintasnya. Nah ini kalau Teh Aya memperhatikan ini sudah mulai ada pergerakan. Jadi kalau teman-teman bekerja itu harus pakai APD. Itu salah satu hal yang kecil harus yang kita harapkan teman-teman udah mulai harus berubah ya, mulai berubah. Dan kedepannya makin ketat lagi ya. Okay. Contohnya ya nantinya kedepannya sudah kita akan mintakan kepada penyedia jasa siapapun, bukan hanya pekerja tetapi juga tamu, harus disediakan APD yang lengkap. Jadi nanti Teh Aya kalau kesini lagi, contohnya adalah sepatunya pun akan disediakan oleh pihak proyek. Ya, tentunya itu dipinjamkan, nggak boleh dibawa pulang ya. Karena apa? Nanti Teh Aya keberatan pakai sepatu proyek. Demikian Teh Aya. Baik, berarti mungkin dari manajemen keselamatannya seperti yang Sobat BPJN bisa lihat ya Pak, yang dipakai dengan kita hari ini, rompinya, helmnya juga, nanti mungkin sepatunya juga ya Pak yang berbeda pastinya. Nah, kalau kita mundur sedikit nih Pak ke tahun 2022, ini kan udah ada jembatan Ciloseh yang tadi kata Pak Brenjoy sudah diselesaikan nih pembangunannya Pak. Ini kan juga merupakan bagian dari Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya. Bisa diceritakan nih Pak, bagaimana sih proses pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Ciloseh? Ini jembatan Ciloseh ya. Tadi saya sudah ceritakan sedikit sebetulnya, yaitu 252 dengan 6 bentang seingat saya. Nah, ada beberapa hal yang tadi selain bentuk pilarnya yang ada yang berbuat cantilever, juga ada beberapa hal lagi adalah kita memperhatikan kearifan lokal lah ya. Nah, makanya dibuatlah semacam monumen kujang ya, monumen kujang. Nah itu untuk lebih mencerminkan lagi, dan kedepannya juga jembatan-jembatan yang kita bangun sudah, dan juga jalan ya, harus lebih memperhatikan permasalahan beautifikasi ya, estetika akan lebih dikedepankan lagi. Jadi jangan heran nantinya. Nah ini juga semoga ini jalan ini nanti juga sudah dilengkapi dengan tanaman yang bagus ya, katakanlah tabebuya dan sebagainya, yaitu nanti bisa supaya ya begitu lewat itu bukan hanya memperhatikan mobil-mobil atau tapi apalagi di daerah sini ya, tadi disebutkan oleh Bapak CK, ini menjadi pusat kegiatan PKW, maka akan banyak pengunjung, terutama tadi disebutkan malam dan siang itu bisa beda gitu ya. Yang mempunyai kegiatan di Banjar malamnya bisa saja makan malam di Kota Tasik. Nah itu harapannya juga kita suguhi dengan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang bisa menjadi sebuah ikon yang menarik gitu. Baik, ya Teh Aya. Terima kasih Pak Brawijaya. Nah, kalau kembali ke instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 nih, mungkin dari sudut pandang pemerintah Kota Tasikmalaya melihat kebijakan penanganan jalan daerahnya bagaimana sih Pak? Iya, kami dari pemerintah kota sangat menyambut baik ya, pandangannya sangat positif kaitannya dengan kebijakan ini, karena posisi sekarang ini kan kita butuh konektivitas, butuh aksesibilitas yang baik. Karena dari situlah sumber pendapatan masyarakat nanti bisa muncul, sehingga growthful atau pusat-pusat pertumbuhan baru itu bisa muncul di setiap daerah. Karena cara termudah, menurut kami cara terbaik dalam menumbuhkan perekonomian adalah dengan cara membuka akses. Jadi ketika aksesibilitas itu lancar, maka otomatis ekonomi bisa tumbuh, UKM bisa tumbuh, wilayah sekitar antar wilayah juga bisa bisa terkoneksi, akhirnya kehidupan bisa berjalan dengan baik, masyarakat mencari rezeki dengan lebih gampang, karena di sana ada komponen transport cost kan. Ketika aksesibilitas baik, maka secara tidak langsung sebenarnya pemerintah pusat sudah membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya dengan cara memangkas transport cost tadi. Tadinya transport cost-nya mungkin 10.000, dengan adanya akses begini ya mungkin cukup dengan 2.000. Artinya ada
ada tambahan margin bagi pelaku ekonomi misalnya, salah satu contohnya. Itu yang menjadi pandangan positif kami terkait dengan aksesibilitas ini. Makanya support kami, terima kasih atas pemerintah pusat yang sudah mensupport jalan-jalan yang ada di daerah, karena itu menurut kami cara terbaik untuk menumbuhkan perekonomian di daerah-daerah. Oke, baik, itu mungkin dari sudut pandang apa yang sudah dirasakan sedikitnya oleh masyarakat. Nah, tapi kalau dari pemerintah daerah sendiri, Pak nih, bagaimana sih upaya membantu proyek ini bersama pemerintah pusat? Yang pertama mungkin kita sebagaimana fungsi Pemda ya, kita pembebasan lahan, menyiapkan lahan dan sebagainya, itu kita lakukan. Terus yang juga kita juga berkomunikasi, berkoordinasi, aktif termasuk ke DJBM untuk mencari solusi apa yang kita butuhkan, sehingga yang dibangun oleh DJBM pun sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kalau jalan ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka nanti lama-kelamaan tidak akan terpakai atau mungkin useless, sayang sekali. Makanya komunikasi itu menjadi penting. Yang berikutnya, bagaimana memastikan keberlanjutan dari kegiatan ini. Jadi dari pembangunan jalan ini keberlanjutannya seperti apa, dan yang tidak kalah pentingnya pemeliharaan. Seperti tadi Pak Brawijaya sampaikan, alangkah baiknya pemeliharaan menjadi faktor yang penting berikutnya ketika jalan ini sudah terbangun. Tapi jangan lupa, jalan tidak hanya as it is jalan gitu. Tidak hanya eksplisit yang kita lihat jalan ini, karena dia menghubungkan beberapa wilayah sekitar, maka bisa jadi ini jadi pintu gerbang penarik daerah teman-teman dari luar kota Tasik untuk datang ke sini. Contohnya misalnya tadi saya sampaikan, kalau bisa ditanami dengan abebuya gitu, dengan warna pink, ada kanan kiri dengan pinky sebelah kanan kiri, ketika musim kemarau bunganya mereka gitu kan, maka kota Tasikmalaya seperti di bunga-bunga sakura di Jepang itu indah sekali kan. Jadi maksudnya orang datang ke Tasik itu berbagai macam alasan. Salah satunya mungkin ingin lewat di jalan ini dengan indahnya. Itu bagian dari bagian yang kami kampanyekan. Kenapa? Karena kami ini kan, kita ini kota Tasikmalaya kan tidak punya gunung, Pak Brawijaya. Kita nggak punya laut, kita nggak punya pantai, tapi kita harus menjadi kota dengan perdagangan dan jasanya. Jadi kami harus menjadikan setiap jengkal tanah di kota Tasikmalaya itu tempat wisata, apapun bentuknya. Seperti misalnya yang di gang-gang, kita sekarang bikin tempat-tempat wisata di lorong-lorong, di gang-gang, itu semata-mata untuk mengajak orang datang ke kota Tasikmalaya, Mbak ya. Mengajak orang datang ke kota Tasikmalaya sehingga dia pengen Tasikmalaya dengan experience-nya. Nah, saya berharap mudah-mudahan dikabulkan oleh Pak Brawijaya nih, nanti ada tanaman tabebuya kanan kirinya gitu ya. Nanti tinggal pilih bayar lah, mau warna pink, mau warna putih, warna kuning gitu kan. Tapi ya setidaknya ketika orang lewat jalan sini nantinya itu experience-nya dapat, tidak as it is jalan gitu. Walaupun fungsinya jalan, tapi setidaknya orang pengen jalan sini karena sekaligus mau selfie gitu. Selfie. Mungkin itu Pak ya. Makasih. Oke, mungkin ini juga bisa membuat Tasikmalaya lebih mendunia ya Pak ya. Amin. Jadi nanti ketika di-upload gitu di Instagram, orang-orang wah di mana nih gitu kan. Mau sakura nggak perlu ke Jepang gitu. Cukup ke Jalan Lingkar Utara. Jalan Lingkar Utara. Nah, baik Pak, tapi kalau tanggapan dari masyarakat sekitar bagaimana nih Pak mengenai proyek ini? Betul, masyarakat sekitar secara umum rata-rata menyambut baik, karena selama ini kan akses itu kan tidak didapat ya. Tadi saya sampaikan kalau ada pelaku-pelaku ekonomi yang tadinya komponen transport cost-nya cukup besar karena harus melalui jalan-jalan yang sulit, sekarang akses efisien dari sisi harga juga akan jauh lebih, sehingga dia punya competitiveness ketika produknya itu yang tadinya transport cost-nya misalnya 1.000, dengan ini cukup dengan 200, atau tadinya 10.000 sekarang cukup dengan 2.000 misalnya, otomatis dia punya competitiveness dari bahan bakunya dia,
itu sekitar tambahan marginnya dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat lebih senang karena waktu, dengan kecepatan waktu itu efek ke perekonomian juga lebih ini. Tadinya butuh waktu 10 menit, sekarang butuh waktu 2 menit sudah sampai. Dengan aksesibilitas yang bagus akan juga membuat masyarakat lebih senang. Terus kemudian dengan adanya ini kehidupan ekonomi, aksesibilitas maupun konektivitas juga semakin, sehingga yang tadinya jauh Pak Wijaya, dengan adanya ini merasa semakin dekat gitu. Jangan seperti gadget yang dekat membuat jauh gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya akses jalan yang tadinya jauh terasa dekat, dan itu nggak gampang ini sekarang, karena tadinya nggak ada silaturahmi, dengan adanya jalan ini gampang jadi silaturahmi dan sebagainya. Jadi udah nggak ada alasannya Pak, aduh jauh gitu ya, udah nggak ada alasannya. Betul, silaturahmi dong, bisa datang ke keluarga, saudara, terus mungkin ke pacar, asal jangan ke mantan aja nih. Kembali ke masa lalu jangan ya Pak ya. Nah kalau itu kan mungkin tanggapan dari masyarakat. Tapi kalau dari Kepala BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat nih Pak, melihatnya bagaimana sih partisipasi masyarakat dalam proyek ini? Nah ini jadi ada banyak pemangku kepentingan ya, masyarakat tentunya salah satunya, termasuk juga pemerintah daerah, provinsi gitu. Sebelum ke masyarakat, saya menjelaskan dulu nih IJD ini juga diharapkan ada kayak semacam cost sharing ya, bukan dalam proyek kegiatan sekarang ini terus kemudian biayanya di sharing, tapi ada katakanlah di dalam satu ruas yang panjang, sebagian tetap dikerjakan oleh provinsi, sebagian oleh kita. Itu untuk jalan provinsi. Untuk jalan kabupaten juga sama. Nah itu adalah dari segi pembiayaan, karena kita bagaimanapun juga terbatas. Dan ingat Tahaya, ini kan ada pusat kegiatan lokal ya yang akan nanti nyambung ke Kota Tasik ya. Nah ini tentunya apa yang kita kerjakan di dalam pemrograman juga harus sudah sampai ke PKL ini, katakanlah ke Pangandaran gitu ya. Itu kemudian tempat-tempat untuk yang pusat penghasil ikan, penghasil buah-buahan atau tanaman atau beras dan sebagainya. Nah itu harus kita hubungkan dengan nah ini jalan-jalan kabupaten, bila itu adalah bentuknya masih jalan kabupaten dan kemantapannya kurang, itu yang akan kita perbaiki sehingga ongkos produksi kalau memang ada produk olahan di sini juga lebih murah, dan juga biaya transportasi itu akan berkurang jauh. Nah ini sekedar contoh ini yang di Sumatera Utara itu yang saya pernah sampaikan itu jeruk ya, 2.000 per kilo hanya untuk memindahkan jeruk dari kebun ke kota terdekat yaitu Brastagi. Dengan dibangun baru sepertiga jalan, jadi yang 2/3-nya masih buruk, itu sudah berkurang Rp500 per kilo. Kalau sudah jadi jangan-jangan tinggal Rp500, bukannya 2.000 per kilo, karena yang 2/3 tadi masih buruk, jadi masih harus pakai angkutan yang sangat terbatas. Nah ini juga sama ya, kita sekarang ada beberapa paket kegiatan ya, harapannya adalah seperti itu. Kemudian dari kabupaten kota juga ada banyak kontribusinya di dalam hal salah satu contohnya adalah pembebasan tanah, itu harus dibantu juga, dan juga ada sinkronisasi program. Jangan sampai kita mengerjakan ruas di situ kabupaten kota melaksanakan di sebelahnya, tapi kemudian saling mengganggu, saling mengunci gitu ya. Di sini tidak bisa mengangkut material untuk melaksanakan kegiatan ini, dan di sini juga sama terganggu juga. Dan itu diperlukan sinkronisasi program. Kemudian untuk masyarakat, kontribusi masyarakat, salah satu yang penting itu peliharalah jalan ini atau infrastruktur jembatan sebaik-baiknya. Kalau ada trotoar, ya digunakanlah itu sebagai trotoar.
apalagi tentunya jangan sampai terus kemudian ada grafiti atau coret-coret gitu ya, karena untuk menghilangkannya susah. Kemudian menganggarkannya untuk menghilangkan coret-coret itu juga mahal. Dan itu kemudian karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak JK, ini diharapkan bisa menjadi pusat pariwisata, tentunya juga tidak baik ya. Kalau itu dari Pak Brawijaya nih, berarti kalau dari Pak CK nih Pak, selain yang tadi mungkin sudah secara efektivitas dan efisiensi sudah terjadi nih ya Pak, karena proyek jalan ini, apalagi sih yang diharapkan dari peningkatan koneksi jalan di Kota Tasikmalaya untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, mungkin kita harus lihat dari sisi secara umum dampak ya. Dampak ekonomi sudah clear bahwasannya ini bisa mengurangi transport cost nanti akan berdampak pada margin dari para pelaku ekonomi, efisiensi waktu maupun efisiensi jarak, itu yang penting. Yang kedua dampak sosial sebenarnya. Dampak sosial bagaimana aksesibilitas ini membuka sosial kemasyarakatan menjadi lebih baik kan. Jadi ada silaturahmi yang terbangun, ada kemudian yang tadi jauh bisa menjadi dekat dan sebagainya. Juga dampak budaya sebenarnya. Jadi karena di Tasik ini kebetulan budaya yang cukup banyak. Dengan budaya ini jadi perkembangan budaya juga bisa semakin lekat nih antara budaya-budayawan yang ada di Tasik bisa berkolaborasi budaya dengan yang ada di wilayah Ciamis misalnya, terus kemudian dan sebagainya. Jadi memang butuh kegiatan. Nah, selain itu dengan terbukanya ini juga membuka peluang bagi para investor untuk bisa masuk ke Tasik, baik itu investor sifatnya lokal, Sepriangan Timur, atau mungkin sampai ke Jawa Barat, mungkin bahkan nasional. Kenapa? Karena dengan akses ini mendekatkan diri dengan nantinya kesiapan tol Netaci maupun Bandara Wiryadinata. Jadi investasi terbuka, bisnis jalan, ekonomi tumbuh, terus lagi aksesibilitas terbuka, mobilitas penduduk menjadi semakin banyak, akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin baik, rakyat makin sejahtera. Jadi ya, tadi kembali lagi cara terbaik adalah bagaimana menumbuhkan perekonomian adalah dengan cara membuka akses sebanyak-banyaknya. Jadi pemerintah nggak perlu banyak kegiatan, buka akses saja sebenarnya masyarakat tumbuh sendiri. Potensi lokal tumbuh, tadinya nggak jualannya cuma 2 kilo 3 kilo, dengan akses besar jadi 10 kilo 20 kilo karena aksesnya gampang. Tadinya margin kecil jadi margin besar, semangat berusaha menjadi lebih tinggi, semangat sosial jadi semakin kuat. Akhirnya ya memang peran pemerintah kan di situ. Peran pemerintah ini memfasilitasi masyarakat untuk tumbuh. Jadi masyarakat itu jangan dibiarkan dikasih terus, Mak. Iya. Mereka harus tumbuh sendiri. Betul. Caranya bagaimana? Dengan cara kasih fasilitasi ini. Yang penting Anda berusaha, investasi akan tumbuh. Ketika ada di sini pusat bordir, maka bagaimana bordir ini bisa ada investor datang masuk, bagaimana ini bordir bisa sampai ke Qatar misalnya, bagaimana sampai ke Turki. Karena ada investor baru dengan link-link yang baru masuk. Seperti yang kita galakkan sekarang, bagaimana seniman Tasik dengan bordir-bordirnya itu sekarang kita sedang kerjasama dengan Qatar untuk membangun budaya bersama nih. Nah, nanti secara lokal antara Ciamis dengan Tasik bisa jadi ada akulturasi budaya yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Ya mungkin banyak hal lah yang bisa terjadi. Intinya yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat yang sudah mensupport secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya dengan cara membuka akses ini, karena ada growthful atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Baik, itu berarti baru dari dampak lingkar utara aja mungkin ya Pak. Ini baru dari satu, dampaknya ternyata segitu banyaknya. Nah, mungkin untuk Pak Brawijaya nih Pak, selain lingkar utara, nah kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan untuk pembangunan konektivitas di Tasikmalaya? Kalau di Tasikmalaya satu hal ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak JK itu
ada Getaji ya. Kaitannya dengan Getaji tentunya kita juga harus mengimprove ya exitnya ya menuju ke kawasan bisa ke jalan nasional atau juga bisa ke jalan yang status lain. Nah itu juga tentunya harus kita perhatikan ya untuk exit ini. Terus kemudian hal-hal lain ya tadi kita harus terus jalankan karena ini adalah arahan dari pimpinan juga untuk memperhatikan kawasan selatan. Nah ini selatan Jabar. Nah kan kita walaupun ini kota Tasik, tapi kan tadi ini sifatnya adalah yang mengumpulkan PKW dari PKL ya, pusat kegiatan lokal itu. Nah itu dengan menyambungkannya ke tadi ke tempat-tempat yang tadi itu harapannya ya tumbuh jauh lebih besar karena sebagian besar permasalahan kita adalah masalah infrastruktur jalan sebetulnya ya. Nah ini dengan itu yang kita introduce jalan-jalan yang lebih baik. Karena ini ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh dengan jauh lebih cepat. Dan ini tadi yang Getaji tadi ini sudah berjalan yang bergulir ya. Nanti akan sampai Cilacap bahkan terus kemudian nyambung ke Jogja ya nanti. Itu gimana Mbak? Makasih. Oke. Nah untuk harapannya nih Pak dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk pemerintah pusat, mumpung ada Pak Brawijayanya nih, bisa disampaikan langsung apa sih Pak harapannya untuk Kota Tasikmalaya? Ya, harapan yang pertama mungkin yang terdekat keberlanjutan jalan ini, Pak. Keberlanjutan jalan ini bisa menjadi bisa lebih baik, terutama proses keberlanjutan dan pemeliharaannya. Dan yang penting juga, tidak kalah pentingnya mempercantiknya dengan tabebuya tadi, Pak. Ya, mungkin itu bagian dari additional, tapi menurut saya itu jadi esensial, Pak. Kenapa? Karena kami ini kota tidak punya gunung, tidak punya pantai, tidak punya laut, tapi kami harus meng-create setiap jengkal tanah yang ada di Kota Tasikmalaya untuk tempat wisata. Kami harus mendatangkan sebanyak orang ke sini sehingga apabila pinggir kanan kiri jalan ini kita biarkan polos begini, rasanya rugi bagi kami, Pak. Harusnya ini bisa jadi tempat selfie, walaupun nanti harus diatur juga, jangan sampai jalan macet cuma gara-gara mau selfie gitu kan. Turun dari jalan gara-gara. Tapi at least maksud saya ada yang ditunggu nih ketika musim kemarau tiba, bunga-bunga merekah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk supportnya beberapa jalan-jalan yang ada di pemerintah kota, khususnya jalan-jalan nasional yang menghubungkan di Kota Tasikmalaya dengan wilayah-wilayah sekitar, karena kami rasanya tidak akan mampu berjalan sendirian. Tetap harus support dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan infrastruktur yang menjadi bagian penting pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jadi kami nggak perlu capek-capek untuk bikin pergerakan perekonomian dengan aksesibilitas, dengan mobilitas, dengan keterbukaan fasilitas, maka otomatis ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu Mbak ya. Baik, nah ini pertanyaan terakhir untuk Pak Brawijaya nih Pak. Kalau harapan dan target dari BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat dalam meningkatkan kemantapan jalan dan juga menunjang konektivitas di Provinsi Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan Timur nih Pak, apa aja sih Pak yang akan dilakukan? Untuk yang kita lakukan tentunya kita sebetulnya sudah menjaring program-program dari kabupaten dan kota dan juga provinsi untuk ICD ya. Ini untuk yang terkait ICD saja. Karena untuk jalan nasional sendiri sebetulnya karena kemantapan jalannya sudah bagus 97% lebih, ya kita tetap terus berusaha melakukan perbaikan untuk menambah. Contohnya adalah off pavement yang untuk bahu ya, perkerasan bahu ya. Nah itu juga perlu kita lakukan untuk jalan nasional. Namun demikian juga untuk daerah perkotaan kita sudah melakukan di Senedang ya. Contohnya itu adalah kita perbaikan drainase dan trotoar. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama di tempat-tempat lain
termasuk di Tasik ke depannya ya. Terus kemudian untuk jalan-jalan tadi jalan-jalan kabupaten kota, nah ini besar harapannya usulan-usulannya dari kabupaten kota tentunya yang sudah matang, jangan banyak itu terus kemudian yang membacanya bingung sendiri ini gimana. Karena tetap saja kita ada batasannya adalah dana. Dan tadi sudah betul, bukan hanya daerah yang membutuhkan penanganan oleh pusat pun juga membutuhkan itu ya. Percuma kita bagus sendiri katakanlah seperti itu. Sementara fungsinya itu karena jalan nasional kan sebetulnya hanya menghubungkan dari PKN ke PKN terus ke PKW udah. Nah, tapi terus kemudian ke yang lebih ini lagi yang pusat-pusat tadi yang terutama untuk pertanian ya. Sebetulnya PKN itu ICT ini fokusnya sebetulnya adalah ke sentra-sentra produksi pertanian, terus kemudian baru yang lain termasuk wilayah. Jadi pengembangan wilayah. Jadi itu harapan saya adalah dari kabupaten kota untuk lebih usulannya lebih banyak tapi dilengkapi dengan readiness kriteria ya. Jadi tanahnya sudah bebas, desainnya sudah. Jadi kemudian kita enak di dalam eksekusi. Untuk masyarakat rasanya kok begitu melihat infrastruktur yang lebih bagus juga sangat apresiasi ya. Paling-paling ya tadi yang tadi sudah di awal saya sampaikan, mari sama-sama kita pelihara. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih banyak. Wah, seru sekali. Terima kasih banyak Pak CK dan juga Pak Brawijaya, bincang-bincang seru kita kali ini. Nah, itu dia Sobat BPJN. Kita udah ngobrol banyak banget mengenai lingkar utara Tasikmalaya tepatnya. Dan penasaran nanti kita bakal kemana lagi dan bahas apa lagi? Yang pastinya pantengin terus YouTube channel PUPR_DKI Jabar. Terima kasih banyak sekali lagi Pak CK, Pak Brawijaya. Semoga sehat selalu. Ya, Sukses terus juga untuk Kota Tasikmalaya ya Pak. Terima kasih, Pak, ya. Amin. Sampai jumpa Sobat BPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Bye.